Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kitab Hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di Kitabul Libas, catatan tentang pakaian. Nomor hadis 3550. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Libasi, catatan tentang pakaian. Babu libasi Rasulillah, bab utawi babnya pakaiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Sufyanu bin Uyainata, Aniz Zuhri, an Urwata, an Aisyata, qalat berkata Aisyah. Salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin, di dalam baju yang bertenun. Jadi baju yang ada tenunannya. Laha iku bagi khamisah a'lamun utawi gambar. Jadi baju tenunan yang ada gambarnya. Merah, kuning, hijau, atau gambar apa gitu. Yang jelas bukan gambar Donald bebek atau apa ya, bukan. Yang jelas ada gambarnya. Faqala, maka bersabda siapa Rasul. Sagolani, menyibukkan ni padaku opo a'lamu hadihi, gambar-gambarnya ini pakaian, baju ya. Ini gara-gara pakai ini fokusnya dalam sholat itu teralihkan gitu loh. Jadi kok ada merah, kuning, hijau kok bagus gitu. Jadi aku tersibukkan oleh gambar-gambarnya baju tenun ini. Idhabu, pergilah kalian biha dengan khomisah ila Abi Jahmin, pada Abi Jahm. Wes sana dituker. Ini di bawah ini. Waktu ini, dan datanglah kalian ni padaku bi'an bijaniyatihi, dengan pakaian polosnya Abu Jahm. Jadi tukeran dengan Abu Jahm yang pakaian polos. Jadi anbijaniyah itu adalah pakaian yang terbuat dari wol. Wol itu kalau zaman dulu ya murah. Ya kalau kehujanan itu bau kambing. Yang mana tidak ada gambarnya, polos. Pakaian tebel, murah, tidak ada harganya, polos. Itu untuk sholat lebih bagus daripada yang ada gambar-gambarnya itu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Abu Usamata, akhbaroni Sulaimanu binul Mughirah, an Humaid bin Hilalin, an Abi Burdah, qala berkata Abu Burdah. Dakhaltu,
masuk aku ala Aisyata atas Aisyah. Jadi bertamu ke rumahnya Aisyah. Fa'ahrojat maka mengeluarkan sopo Aisyah li untukku. Izaron pada izar itu ya pakaian bawah. Pakaian digunakan bawah ya. Golidon yang tebal milanati dari yang tusna'u dibuat opo alati bil Yaman di tanah Yaman. Ya. Jadi pakaian tebal ya murahan gitu yang biasa dibuat di Yaman. Wakisaan dan pakaian min hadhil aksiyah dari ini beberapa pakaian. Alati yang tudaa disebut opo aksiyah al-mulabadah pada al-mulabadah. Mulabadah itu ya pakaian yang tebel. Pakaian yang tebel. Tebel yang tumpuk-tumpuk. Wa kok sama dan bersumpah siapa Aisyah li kepadaku. Laku bidho niscaya diambil atau diwafatkan sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bihima di dalam keduanya. Jadi beliau begitu sederhana. Jadi izarnya atau sarungnya lah katakan pakaian bawah kan itu ya pakaian yang tebel, enggak nyaman itulah yang biasa dibuat di Yaman. Terus pakaian atasnya ya pakaian-pakaian yang disebut mulabadah itu. Dan Aisyah juga bersumpah padaku bahwa dulu Rasulullah diambil, diwafatkan ya pakai dua pakaian itu. Jadi disimpan oleh Aisyah ya. Hadasana Ahmadu bin Sabitin al-Jahdari. Hadasana Sufyan ibnu Uyainah anil Ahwas ibni Hakim an Khalid ibni Ma'dan an Ubadata bin Somit. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku sholat siapa Rasul fi samlatin di dalam selimut kemul ya. Qad aqada yang sungguh mengikat siapa Rasul alaiha atas selimut ya, diikat biar tidak jatuh karena selimutnya ya pas-pasan ya, bisa dibilang kecil pas-pasan. Jadi bukan kok istilahnya double-double diikat seperti sarung zaman sekarang itu ya enggak. Jadi kainnya itu pas-pasan untuk bisa terhubung satu dengan yang lain itu. Biar enggak jatuh itu diikat ya, ditaleni. Ya menggambarkan kesederhanaan beliau di dalam berpakaian. Hadasana Yunusu ibnu Abdil A'la, hadasana ibnu Wahbin, hadasana Malik, an Ishaqa bin Abdillah bin Abi Tolhah, an Anasi bin Malikin, kola berkata Anas. Kuntu ada aku ma'an Nabi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa alaihi dan iku atas Nabi ridaun utawi ya, pakaian atas atau selendang Najroni yang buatan tanah Najron. Tanah Najron itu ya waktu itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Jadi suatu tempat antara Hijaz, Sam, dan Yaman itu Najron. Waktu itu di era Rasulullah dikuasai Nasrani.
Ghalidul hasiyati yang tebal pinggirnya, yang tebal pinggirnya. Dan Nabi juga pernah pakai baju model seperti itu. Hadatsana Abdul Qudus benu Muhammadin, tasana Bisru benu Umar, tasana Ibnu Lahiyah, hadatsana Abdul Aswad, an Asim beni Umaro beni Qatadah, an Ali benil Husain, an Aisyah. Qolat berkata dia Aisyah, Maro'a itu tidak pernah melihat aku. Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yasubu misui mencaci maki, ya. Siapa Rasul ahadan pada seorang pun, saking sayangnya pada umatnya itu. Wala yutwa dan tidak pernah dilipat lahu untuk Nabi opo saubun suatu pakaian pun. Jadi nggak pernah pakai pakaian double, ya, punya pakaian double itu nggak pernah. Jadi misalkan punya baju 2 atau 3, yang satu dipakai, yang satu dilipat, disimpan, nanti kalau ada hajatan misalnya terus dipakai, itu ya ndak. Ya. Yes, bajunya ya itu aja. Itu pun juga pas-pasan, ya, pas-pasan. Enggak seperti orang sekarang itu punya 10 setel. Nah, ada yang 5 setel. Banyak pakaiannya orang sekarang. Hadatsana Hisam bin Ammar, hadatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim, an Abi an Sahli bin Sa'din As-Sa'idi. Anam ro'atan sesungguhnya ada seorang wanita. Ja'at datang dia imro'ah ila Rasulillah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Biburdatin dengan membawa burdah. Burdah itu semacam selimut, ya, semacam selimut. Di burdah itu semacam selimut. Qala berkata dia Abih. Abih di sini berarti Abi Hazim. Wama dan utawi apa al burbatu burdah. Lah burdah itu apa? Qala berkata Sahel, ya asamlah. Ya samlah itu ya sejenis selimut. Nah, jenis selimut itu, ya. Qalat berkata dia imro'ah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini sesungguhnya aku nasajtu, menyongket aku. Hadihi pada ini, biadi dengan tanganku. Liak suwakaha agar bisa memberi pakaian aku. Imro'ah kepada engkau, ha pada burdah. Jadi Abi Hazim itu sempat bertanya, burdah itu apa? Sahal mengatakan, ya itu loh samlah, gitu. Lalu si wanita itu bilang, wahai utusan Allah, ini saya sengaja menyongket dengan tangan saya sendiri agar saya bisa sodakoh pakaian untuk engkau. Fa'akhodaha maka mengambil atau menerima ha pada burdah sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muhtajan seraya orang yang membutuhkan, artinya ya seneng ilaiha pada burdah. Jadi Rasul dikasih hadiah itu terlihat seneng gitu, seneng, ya. Ya si wanita itu ya juga seneng tentunya, ya, membuat sesuatu, membuat baju terus dihadiahkan ke Rasul, lah Rasul sendiri juga seneng gitu, ya. Fakhoroja maka keluar siapa Rasul alaina atas kami fiha di dalam burdah itu, selimut itu. Terus
sama Rasulullah ya dipakai, ya gabung dengan kami itu pakai burdah itu. Wali anaha dan sesungguhnya burdah iku liiza apa? La izaruhu. La izaruhu. Ya, niscaya sarungnya Rasul. La izaruhu. Ya, niscaya sarungnya Rasul. Jadi dipakai untuk sarungan gitu. Ya. Seneng gitu Rasulullah. Lah kok faja'a maka datang sopo Fulan ibnu Fulan. Yaitu seorang rojulun, seorang laki-laki samahu yang menyebut, ya, menyebut sopo sahel hu pada rojul yauma idin pada hari itu. Nah, kok si Fulan itu datang, namanya ini. Waktu itu sama sahel ya disebutkan namanya, cuma Abi Hazim mungkin lupa di situ. Fakola maka berkata dia Fulan atau rojul, ya Rasulullah wahai utusan Allah, ma'ahsana alangkah bagusnya hadhil burdata ini selimut. Suniha memberikanlah pakaian engkau ni padaku ha pada burdah. Kasihkan saya Rasul. Bagus ini Rasul. Kala berkata siapa Rasul? Naam ya. Ya, segitulah Rasulullah. Pakai pakaian bagus bentar aja sudah diminta orang. Ya. Falamma dakhala maka ketika masuk siapa Rasul tawaha, maka melipat siapa Rasul ha pada burdah. Wa arsala dan mengutus siapa Rasul biha terhadap burdah tersebut ilahi pada rojul. Ini kamu kasih tadi yang minta gitu. Fakola maka berkata lahu pada rojul atau Fulan sopo al kaumu kaum, dicaci maki itu. Ya. Wallahi demi Allah ma'ah santa tidak berbuat baik kamu itu enggak pantas. Rasulullah itu enggak pernah pakai pakaian bagus, begitu pakai pakaian bagus kamu minta, kamu itu gimana? Saru, nah, enggak pantas. Kusiaha diberi pakaian ha pada burdah sopo anabiyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan, orang yang butuh artinya seneng, ilaiha pada burdah tersebut. Tuma sa'al tahu kemudian minta kamu pada Rasul iyaha pada burdah. Nah, terus kok minta, ya. Waqat alimta dan niscaya sungguh mengetahui kamu anahu sesungguhnya Nabi iku layarudu tidak menolak siapa Nabi sailan pada orang yang minta. Kok kamu minta itu gimana? Padahal kamu juga tahu kalau Rasul itu dimintai sesuatu pasti dia memberi, tidak pernah nolak. Kamu itu nggak pantas blas. Ya. Fakola maka berkata rojul tersebut, ini sesungguhnya aku wallahi demi Allah masa'al tuhu, tidak minta aku pada Nabi, pada Rasul iyaha pada burdah li'al basaha agar memakai aku ha pada burdah. Ini ngomong seperti ini karena niat sejak awal atau karena tekanan ya saya kurang tahu. Pokoknya pada akhirnya ngomong seperti itu. Jadi demi Allah aku minta pada Rasul itu bukan kok untuk aku pakai semasa hidup. Walakin dan tetapi saal tuhu, minta aku pada Nabi, pada Rasul iyaha pada burdah litakuna agar ada opo burdah
iku kafani, kain kafanku. Itu. Oh ini loh nanti untuk kain kafanku. Mau tak simpen, nah, nanti kalau aku mati di kafani pakai ini ya gitu. Pakola maka berkata sopo Sahlun Sahel. Fakanat maka ada apa burda iku kafanuhu. Kain kafannya rojul yauma mata pada harinya mati dia rojul. Akhirnya ya betul. Si rojul itu mati dikafani dengan itu. Jadi orang hidup menyiapkan kain kafannya sendiri itu juga ya, boleh. Ya. Hadasana Yahya ibnu Utsman bani Sa'id bani Kasir bani Dinar al-Himsi. Hadasana Baqiyatu binul Walid an Yusufa bani Abi Kasir an Nuh bani Dzakwan anil Hasan. An Anasin dari Anas sekolah berkata Anas. Labisa memakai sopo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam asufa pada wol ya. Suf ya dari bulunya kambing itu. Kalau dulu pakaian murahan itu, karena mungkin belum canggih cara mengolahnya, panas. Di Mekah Madinah panas pakai wol, tambah panas, ya kan, murah. Wahtada dan memakai sepatu, siapa Rasul al-mahsuf pada apa sepatu yang ditambal, dijahit, artinya ditambal. Ya sepatu kalau ya bolong-bolong gitu ditambal. Jadi bukan sepatu baru yang mewah itu ya enggak. Jadi maksuf itu artinya ya dijahit karena memang sudah rusak gitu loh. Jadi ditambal istilahnya. Wala bisa dan memakai pakaian siapa Rasul sauban pada pakaian kosinan yang kasar. Kosinan ya lagi kasar. Pakaiannya ya kasar-kasar bukan yang halus-halus itu bukan. Babuma babnya apa-apa yakulu yang berkata sopo arrojulu seorang laki-laki idalah bisa ketika memakai dia rojul sauban pada pakaian jadidan yang baru. Iku hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata hadasana Yazid ibnu Harun hadasana Asbagu benu Zaidin hadasana Abul Ala an Abi Umamata kola berkata Abi Umamah. Labisa memakai sopo Umar bin Khattab sauban pada pakaian jadidan yang baru. Fakola maka berkata dia Umar, Alhamdulillahilladzi kasani ma'uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Alhamdulillah segala puji iku lillah bagi Allah. Alladzi zat kasani memberi pakaian siapa Allah ni padaku ma pada apa-apa uwari yang bisa menutup aku bihi dengan pakaian aurati pada auratku. Wa malu dan berhias, bersolek apa? Ya macak ganteng. Bihi dengan pakaian fi hayati di dalam hidupku. Itu salah satu doanya. Ya lebih tepatnya bukan doa, rasa syukur. Rasa syukur. Tumakola kemudian berkata dia Umar. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Rasul. Man barang siapalah bisa yang memakai diaman sauban pada pakaian.
jadidan yang baru. Fakola maka berkata di Yaman, alhamdulillahilladzi kasani ma'uwari bihi aurati wa atajam malu bihi fi hayati. Tuma kemudian amada. Amada itu ya nejo. Bahasa Jawanya nejo. Nejo itu ya sengaja. Ila saubi pada pakaian aladhi yang akhlako yang lama. Ya, akhlako yang lama. Au atau alko menjatuhkan dia orang. Fata sodako maka sodakoh dia orang bihi dengan pakaian yang lama. Ya. Karena maka ada dia orang fi kanafilah di dalam perlindungannya Allah. Wa fi hifdillah dan di dalam penjagaannya Allah. Wa fi sitrilah dan di dalam ya tutupnya Allah. Aling-alingnya Allah. Ya. Hayan waktu hidup, wa mayitan dan waktu mati. Qolaha bersabda siapa Rasul pada sabda salasan 3 kali. Jadi doanya itu pas belum dipakai pakaian barunya itu. Kemudian summa amada ila saubil ladzi akhlaqo. Kemudian dia sengaja melepas baju yang lama, au alko atau ya menjatuhkan baju yang lama dari badannya. Terus baju yang lama itu disodakohkan ke orang lain. Karena waktu itu ya memang jarang orang punya baju. Jadi yang lama disodakohkan ke orang, lah dia pakai pakaian baru, terus bersyukur seperti itu. Maka orang itu ada di perlindungannya Allah, di dalam penjagaannya Allah, di dalam aling-alingnya Allah, di dalam sitrohnya Allah. Baik waktu hidup maupun waktu mati. Ya auratnya terjaga, terus rahasianya juga terjaga, gitu kan. Kemudian ya umpama mati juga orang-orang yang ngeramut itu juga tidak sembarangan buka auratnya, kan. Umpama dimakamkan juga insya Allah tidak diganggu siapapun, kan. Entah diotopsi atau di apa yang sekiranya nanti membuat dia itu malu atau kehilangan kehormatan. Termasuk dijaga dari berbagai macam bahaya itu. Itu kefadolan sodakoh pakaian, walaupun pakaian lama. Walaupun pakaian lama. Atasana Al-Husain ibnu Mahdi, atasana Abdur Razak ahbarona Ma'marun ani Zuhriyi an Salimin ani Bani Umar ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ro'a melihat siapa Rasul ala Umaro atas Umar, komison pada baju gamis abyad yang putih. Pakola maka bersabda siapa Rasul, saubuka utawi pakaian kamu, hadza yang ini iku gosilun dicuci, am jadidun ataukah baru. Nah, ini bajumu kok kelihatan putih, ini habis dicuci atau memang baru?
Qala berkata Umar, la tidak, bal tapi ghasilun dicuci. Oh enggak baru Rasul, ini ya cuma dicuci saja. Ya. Qala bersabda Rasul, ilbas memakailah pakaian kamu jadidan yang baru. Kalau mampu beli ya pakai yang baru. Wa'is dan hiduplah kamu hamidan secara terpuji. Ya, secara terpuji. Kalau kelihatan bagus bajunya, ganteng, itu kan rapi, itu kan ya terpuji, walaupun nggak punya uang, kan? Ya jangan sampai udah nggak punya uang, bajunya lungset. Wamut dan matilah kamu syahidan sebagai orang yang mati syahid. Nah, itu sabdanya Nabi kepada Umar. Ilbas jadidan wa'is hamidan wamut syahidan. Dan ya semuanya terlaksana itu. Ya mati syahid betul. Sholat subuh ditusuk sama orang, Umar. Babuma utawi babnya apa-apa nuhia yang dilarang. Nuhia yang dilarang. Anhu dari ma, bayane minal libas dari pakaian. Hadasana Abu Bakrin, dasana Sufyan ibnu Uyainah ani Zuhri, an Atha ibni Yazid al-Laisi, an Abi Sa'id al-Khudri. Ana Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha iku melarang siapa Nabi an lip sata ini, an lip sata ini dari dua pakaian. Pak amal lip satani, maka adapun dua pakaian yang dilarang, pastimalus soma. Istimalus soma itu apa? Menyampirkan sebelah. Ya, sebelahnya lagi dibuka. Itu istimalus soma. Tuh. Jadi yang satu ditutupi, yang satu tidak. Disampirke sebelah, sebelahnya enggak. Nah, itu. Wal ihtiba'u dan duduk jegrang. Ya, duduk jegrang pakai sarung itu. Nah, nanti ya sarung tok, enggak pakai celana. Nanti rawan kelihatan kemaluannya itu. Fisaubi di dalam pakaian al-wahid yang satu. Laisa tidak ada ala farsihi, atas kemaluannya orang, minhu dari pakaian opo sayun sesuatu pun. Jadi sarungan terus duduk jegrang, nggak pakai celana dalam. Nanti dikhawatirkan ya terlihat kemaluannya itu. Itu dua cara berpakaian yang dilarang. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Abdullah bin Numairin wa Abu Usamah an Ubaidillah bin Umar an Khubayb bin Abdurrahman an Habsi bin Asim an Abi Hurairah. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku naha melarang
siapa Rasul an libsata ini dari dua berpakaian. Yang pertama adalah anistimali soba. Istimali soba yaitu tadi menyampirkan pakaian di satu sisi, yang satunya enggak. Nah, itu. Yang kedua wa anil ihtibai, dan dari ihtiba lungguh jegrang. Fisaubi di dalam pakaian wahid yang satu. Al-wahid yang satu. Yufdi yang membuka dia orang bifarjihi dengan kemaluannya ila sama ke arah atas. Ke arah atas. Enggak sempakan, enggak pakai celana. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibah. Zaman dulu ya memang enggak ada celana dalam. Belum ada. Pakaian ya cuma satu tok, sarung ya, sarung aja. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibah, atasana Abdullah ibnu Numairin, wa Abu Usamah an Sa'di bin Sa'id, an Amroh an Aisyah, qalat berkata Aisyah. Naha melarang sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an libsata ini dari dua pakaian. Yang pertama istimali soba, dan yang kedua wal ihtibai, dan duduk jegrang pisaubin di pakaian wahidin yang satu. Wa anta, dan utawi engko iku mufdin membuka farjaka pada kemaluanmu, ya, ila sama ke arah atas, arah atas. Babu lubsisuf, utawi babnya memakai pakaian wol, ya, dari bulunya kambing itu, wol, domba atau kambing. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Al Hasanu bin Musa, an Saiban an Qatadah an Abi Burdah, an abihi dari bapaknya. Kola berkata dia Abi Burdah. Kola berkata li padaku. Kola berkata dia bapak, ya, bapaknya Abi Burdah, li padaku, ya bunaya, wahai putraku. Bunaya itu kan isim tasgir. Umpama makna itu ya wahai putra kecilku. Tapi maksudnya adalah ya itu panggilan orang tua kepada anak, panggilan dengan kasih sayang. Lau sahitana, seandainya melihat engkau na pada kami, wanahnu, dan utawi kami iku ma'a Rasulillah, bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, idza asobatna, ketika menimpa na pada kami opo asamau, langit, artinya hujan. Lahasibta, niscaya menyangka kamu, anarihana, sesungguhnya bau kami, bau keringat kami, iku rihudokni, baunya kambing. Baunya kambing. Ya, nak, kalau kamu seandainya dulu kamu tahu perjuangan kami bersama Rasulullah, terus waktu itu kehujanan, oh niscaya kamu menyangka bahwa bau keringat kami itu sama dengan bau keringatnya kambing itu. Ya karena memakai baju yang terbuat dari wol itu ya dari bulunya kambing, dan pengolahannya nggak bagus gitu. Jadi sehingga kena hujan itu mas, bau kambing, perengus semua.
Nah, berhubung kamu nggak ngerti ya gimana lagi. Nah, itu ya seorang bapak menceritakan perjuangannya dulu. Hadasana Muhammad bin Utsman ibni Karomah, dasana Abu Usamah. Hadasana Al-Ahwasu bin Hakim an Khalid bin Ma'dan an Ubadata bin Somit. Kola berkata Ubadah, Kharaja keluar alaina atas kami. Sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam data yaumin suatu hari. Wa alaihi dan iku atas Rasul jubatun utawi jubah rumiyah ya buatan rum ya rumiyah min sufin yang terbuat dari wol. Doyi kotul kumaini yang sempit lengannya. Jadi lengannya itu sempit ya, sempit. Fasola maka sholat siapa Rasul bina dengan kami, artinya ngimami piha di dalam jubah tersebut. Laisa tidak ada alaihi atas Rasul, iku atas Rasul, opo sayun sesuatu, goiruha selain ya jubah dari wol itu. Ya cuma pakaiannya yaitu tok. Ya, ya kelihatannya jubah rumiyah dari wol, lengannya ya sempit dan ya pakai itu aja, ndak pakai daleman, kaos kotang ya nggak pakai, ya kaos apa ya ndak, yes itu aja gitu. Ada yang nyebut kaos kotang, ada yang nyebut kaos sporot, ya ndak pakai pakaian dalam lah istilahnya itu. Hadasana Al-Abbas binul Walidi Ad-Dimaski wa Ahmad ibnul Ashar kola berkata keduanya. Dasana Marwan benu Muhammadin dasana Yazid benu Asimti dasani Al-Wadin benu Atok an Mahfud beni Al-Qamah an Salman Al-Farisi ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku tawaddoa wudu siapa Rasul. Fakolaba maka membalik siapa Rasul jubbata sufin pada jubah yang terbuat dari wol. Kanat yang ada apa jubah alaihi atas Rasul. Ya. Famasaha maka mengusap siapa Rasul biha dengan jubah itu wajahu pada wajahnya Rasul. Ya untuk lap mukanya itu kan basah. Untuk lap mukanya, nah basah. Ya intinya Rasulullah pernah lah pakai pakaian dari wol. Kalau sekarang mahal itu. Ya wolak-walik zaman. Hadasana Suwaid bin Sa'idin, hadasana Musa ibnul Fadl an Su'bah an Hisam bin Zaidin an Anasi bin Malikin kola berkata Anas. Ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yasimu membuat tanda siapa Rasul gonaman pada kambing fi adaniha di dalam telinga-telinganya kambing. Ya, jadi dikasih tanda biar tidak hilang. Nah, umpama ketelisut ya bisa ketemu. Umpama nanti gabung dengan kambingnya orang ya bisa dilacak, gitu kan. Itu dikasih tanda di telinganya. Ya. Jadi tidak hilang. Umpama hilang bisa dilacak. Wa ra'aituhu dan melihat aku kepada Rasul muttaziron, orang yang memakai sarung, ya, orang yang memakai sarung. Bikisain dengan
Ya kisak itu ya selimut, ya, kisak, selimut.